Semester dimulai dengan olahraga. Master Chem adalah guru olahraga mereka. Mereka diperintahkan lari 10 putaran. Walaupun mereka merasa itu keterlaluan, mereka tetap lari. Peng yang terjatuh karena tak kuat lari pun tak boleh berhenti dan harus tetap berlari. Jingjai menunggu teman-temannya di ruang pertemuan untuk sarapan. Ia tidak ikut olahraga karena kakinya belum sembuh. Setelah olahraga, semua makan makanan yang telah disediakan Master Poban. Makanannya sangat enak, sampai banyak yang ingin tambah. Tapi Master Poban menegaskan, tak ada yang boleh makan lebih banyak atau lebih sedikit. Semua mendapat jumlah makanan yang sama. Master Amin memperkenalkan master-master yang akan mengajar dan mendisiplinkan mereka secara resmi. Master Yani atau Headmaster mengajar bahasa asing. Master Prepon menjaga klinik, mengajar psikologi, keperawatan, dan penyembuhan alami. Master Prasad mengajar ilmu sosial dan sejarah. Master Dilak mengajar matematika dan sains. Master Chem mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan fisiologi. Master Poban yang akan memastikan semua hal di homeschool teratur dan mengurus semua kebutuhan murid-murid. Selama sepekan awal semester tidak akan ada pelajaran. Tapi Master Amin meminta mereka mengurus anak bebek. Mereka akan mendapatkan anak bebek masing-masing satu. Jika ada anak bebek yang terluka, sakit, atau mati, mereka akan dihukum. Beberapa dari mereka masih mempertanyakan, untuk apa mereka disuruh memelihara bebek? Tak ada yang tahu cara memelihara bebek. Penhung mengatakan, mereka harus mulai mencarikan makanan dan rumah untuk anak-anak bebek itu. Nai pesimis bisa memelihara anak bebek. Ia bahkan tidak bisa menjaga ikan emasnya di rumah tetap hidup. Tibet yakin, Nai bisa menjaga anak bebeknya tetap hidup. Nai terlihat mulai sedikit optimis. Mereka kemudian terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang mencari makanan dan membuat rumah sesuai arahan Penhung. Semua sibuk kecuali Hugo, Jin, dan Jingjai yang tak mau ikut bekerja. Headmaster memperhatikan mereka, tapi diam saja. Bahkan saat Fuji mengadukan mereka bertiga pada Headmaster, Headmaster mengatakan yang akan mendapat hukuman hanya yang anak bebeknya terluka, sakit, atau mati. Jadi daripada Fuji sibuk mengurus mereka bertiga, lebih baik Fuji belajar tentang tanggung jawabnya sendiri. Kandang untuk anak-anak bebek sudah jadi. Penhung dan yang lainnya tinggal membuat makanan untuk anak-anak bebek. Tapi Hugo dan Jin malah mengganggu Penhung hingga makanan untuk bebek jatuh. Hugo dan Jin terus mengganggu Penhung hingga tak sengaja Penhung mendorong Hugo. Teman-teman yang lain senang Hugo mendapatkan perlawanan. Tapi Hugo tak terima dan menyerang Penhung. Nai dan Tibet menghalangi dan mendorong Hugo. Penhung berteriak meminta maaf. Sampai semua teman-temannya sudah diam, Penhung tetap histeris, menutup matanya dan meminta maaf. Teman-temannya terdiam, bingung dan iba melihat Penhung seperti itu. Penhung akhirnya bisa tenang, tapi dia terlihat sangat ketakutan. Bukannya minta maaf, Hugo malah menuduh Penhung mencari perhatian. White tak terima mendengar tuduhan Hugo. White langsung mendatangi Hugo. Nai mengikuti White. White marah dan menampar Hugo. White melarang Hugo mendekati Penhung. Hugo tak terima dan langsung mendorong White. Nai langsung pasang badan dan menghadapi Hugo. Hugo malah menghindar keluarga Nai. Maki segera menghentikan pertengkaran mereka. Jin tak suka dengan sikap Maki yang seolah menjadi pemimpin mereka. Jin mendorong Maki yang segera dihadapi Tibet. Headmaster melihat itu semua tapi diam saja dan menyuruh mereka makan siang. Berbeda dengan sarapan, makan siang mereka terasa tidak enak. Mereka mendapatkan sup yang asin dan roti yang keras. Murid-murid mulai protes dan minta ganti makanan. Master Poban mengatakan tidak akan ada yang mendapat makanan lain. Kalau mereka tidak mau makan, mereka harus menahan lapar hingga malam hari. Beda dengan yang lain, Maki dan Tibet makan dengan lahap daripada kelaparan hingga malam. Setelah makan siang, Maki, Tibet, White, Nai, dan Penhung kembali ke kandang untuk bermain dengan anak-anak bebek.
Penhung menamai bebeknya bayi bebek. Maki menamai bebeknya Manis. White menamai bebeknya Pierre. Tibet menamai bebeknya Bo 1. Dan Nai menamai bebeknya Bo 2. Hugo, Jingjai, dan Jin tetap tak mau memelihara bebek mereka dan hanya menitipkan pada yang lain. Headmaster terus mengawasi mereka. Di ruang pertemuan, Master Amin menanyakan, apa yang bisa dipelajari murid-murid dari memelihara bebek mereka? Tak ada yang menjawab. Karena masih belum ada yang bisa menjawab, Master Amin menyuruh mereka memelihara anak-anak bebek mereka terus, sampai mereka mendapatkan jawabannya. Hugo dan Jingjai menjawab, tak ada manfaat dari memelihara bebek-bebek itu. Master Amin tersenyum dan menawarkan akan memberikan makanan istimewa setiap kali makan, tidak perlu bangun pagi untuk olahraga, dan dapat kamar pribadi untuk siapa saja yang bisa menjaga anak bebeknya sampai waktu tertentu. Hugo, Jin, dan Jingjai lah yang paling ingin mendapatkan hadiah itu. Jin dan Hugo mendekati Penhung dan menyuruh Penhung menjaga bebek mereka. Mereka mengatakan tidak bisa menjaga bebek mereka dan takut bebek mereka mati. Penhung yang suka sekali dengan bebek dan takut bebek-bebek itu mati, mengiyakan permintaan Hugo dan Jin. Sedangkan Jingjai mendekati Peng dan Piu, meminta mereka menjaga bebeknya karena kakinya masih sakit. Piu dan Peng pun terpaksa mengiyakan permintaan Jingjai. Saat malam hujan deras, Penhung membawa bebek miliknya, Hugo, dan Jin ke kamar, dan mengamankan anak bebek milik teman lainnya di kandang. Paginya, ternyata kandang bebek rusak, dan bebek-bebek itu hilang. Headmaster menyuruh murid-murid yang kehilangan anak bebek mencari anak bebek mereka. Dan jika mereka tidak kembali saat jam makan selesai, Master Poban akan membereskan makanan mereka dan mereka tidak bisa makan. Anak-anak yang kehilangan bebek mencari bebek mereka. Mereka juga melewatkan jam makan, hingga mereka tak bisa makan. Hugo dan Jin diam-diam mengambilkan 6 roti untuk teman-temannya. Niatnya hanya untuk teman-teman perempuannya. Tapi Maki meminta teman-teman perempuan untuk berbagi roti dengan McMurk, Nai, dan Tibet, agar semua bisa makan dan punya tenaga untuk melanjutkan pencarian. Semua setuju dan saling berbagi roti. Mereka semua makan bersama dan bercanda. Setelah makan, mereka melanjutkan pencarian. Bebek pertama yang ditemukan adalah bebek milik Jingjai dan Nai. Setelah anak bebeknya ketemu, Jingjai langsung kembali ke homeschool. Nai menitipkan anak bebeknya pada Jingjai. Ia akan membantu yang lain mencari anak bebek mereka. Nai mengatakan pada anak bebeknya, "Tunggu ayah akan segera kembali." Tentu saja itu membuat Tibet dan Maki tertawa. Nai bingung melihat teman-temannya tertawa. Peng tak yakin bisa menemukan anak bebeknya. Sudah dari tadi mereka cari, tapi tak ketemu. Teman-temannya meminta Peng optimis. Masih banyak tempat yang belum mereka telusuri. McMurk mengatakan, andai mereka melakukan apa yang dilakukan Penhung kemarin, mereka tak akan menelusuri hutan seperti ini. Jin dan Hugo beruntung. Bebek mereka dipelihara Penhung. Wade dapat ide untuk meminta bantuan Penhung mencari anak-anak bebek yang hilang. Penhunglah yang paling mengerti bebek. Mereka semua mendatangi Penhung dan minta tolong. Penhung diam saja. Fuji meminta teman-teman lainnya tidak terlalu membebani Penhung, karena itu adalah tanggung jawab mereka masing-masing. Penhung mengatakan ia mau membantu, tapi ia takut gagal. Penhung membantu teman-temannya mencari anak bebek mereka. Anak-anak bebek itu kemudian ditemukan di kandang mereka yang rusak. Murid-murid sangat senang menemukan anak-anak bebek mereka. Sebagian bersyukur karena mereka tidak jadi dihukum. Sebagian lagi mengatakan tidak takut dihukum. Mereka lebih takut terjadi apa-apa pada anak-anak bebek mereka. Penhung mengatakan, bebek adalah hewan yang banyak makan. Jadi mereka akan kembali untuk makan di tempat yang mereka tahu ada makanan. Teman-temannya bertanya, apa yang Penhung tidak tahu? Penhung menjawab, banyak hal yang ia tidak tahu. Tapi karena ia suka bebek, jadi tahu banyak hal tentang bebek. Ibunya mengatakan, jika seseorang tidak bisa memelihara hewan peliharaannya,
bagaimana mereka bisa mengurus diri sendiri saat dewasa. Teman-teman Peng Hong diam mendengar perkataan Peng Hong. Wade mengatakan, kini ia tahu apa yang coba diajarkan Master Amin pada mereka. Dari penjelasan Peng Hong, mereka membuat rumah lagi untuk anak-anak bebek mereka. Sedangkan Nai, Maki, dan Tibet tak tahu anak bebek mereka sudah ditemukan. Mereka masih terus mencari anak-anak bebek sampai mendekati area terlarang. Maki mengingat cerita Wade yang mendengar teriakan minta tolong, mungkin dari area terlarang itu. Maki mencoba masuk ke area itu, tapi tiba-tiba Master Prasad datang dan menyuruh mereka kembali. Yang lain sudah menemukan anak bebek mereka. Master Prasad melarang mereka kembali ke area itu karena berbahaya. Jingjie menggoda Hugo dan mengajaknya melihat anak bebek. Mereka bermesraan di dekat kandang bebek. Di tengah aktivitas mereka itu, Jingjie melihat ada satu anak bebek yang mati. Mereka berdua melihat bebek siapa yang mati, dan ternyata itu bebek Hugo. Master Amin mengumpulkan murid-murid di ruang pertemuan larut malam. Master Amin mengumumkan ada satu anak bebek mati dan itu milik Peng Hong. Peng Hong mengatakan itu bukan miliknya, tapi Master Amin memperlihatkan buktinya. Label di kaki anak bebek itu menunjukkan milik Peng Hong. Peng Hong terus mengatakan itu bukan anak bebek miliknya. Master Amin memberi hukuman Peng Hong. Peng Hong akan dikurung di ruang pengakuan hingga Peng Hong mengakui kesalahannya. Wade marah dan mengatakan Peng Hong tidak mungkin membiarkan anak bebeknya mati. Tibet juga mengatakan Peng Hong pemelihara terbaik di antara mereka. Pasti ada kesalahan. Nai meminta Master Amin mempertimbangkannya lagi. Master Amin menyuruh mereka diam karena ia sudah memeriksanya dengan seksama. Bebek itu sakit. Tidak penting sebaik apa Peng Hong memelihara bebeknya. Kesalahan selalu bisa terjadi. Dan yang paling penting, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Wade menangis, tak percaya. Hugo mengatakan kesalahan memang selalu bisa terjadi. Maki mengingat masa lalunya. Dulu kakaknya, Ran, membunuh ayah mereka. Ia tak bisa tidur nyenyak karena mengingat kejadian itu. Pagi hari, mereka mendapatkan makanan yang istimewa. Peng bertanya, kenapa makanan itu istimewa? Headmaster mengatakan itu disiapkan untuk mereka dengan bahan yang istimewa. Mereka mulai makan dengan lahap karena enak. Di tengah-tengah makan, Peng melihat label nama bebeknya. Ia kemudian mengatakan pada teman-temannya, itu bebek mereka. Semua langsung berhenti makan dan melihat ada label nama bebek mereka di masing-masing piring. Nafsu makan mereka langsung hilang seketika.